Bara melangkah dengan santai pergi menuju ruangan prakteknya. Ia sesekali mengecek jadwal yang dikirimkan asistennya, karena hari ini salah seorang pasien VIP akan menjalani operasi pemasangan ring jantung di rumah sakit tersebut. Sesampainya di depan pintu ruangan, pandangannya tiba-tiba saja tertuju kepada Karina yang sedang berjalan sambil memegang sebuah map berwarna biru. Cek, itu dia. Aku pikir dia tidak akan berani datang lagi ke rumah sakit ini setelah menginjak kakiku, batin Bara. Bara yang tadi hendak masuk ke ruang kerjanya kini berubah pikiran. Ia berdiri di sana menunggu Karina lewat di hadapannya. Dokter Abul-Abul, ternyata masih berani datang ke sini. Tadinya Karina nampak begitu berseri-seri saat mendapatkan telepon bahwa kakak sepupunya telah sadar. Namun Senin paginya yang begitu ceria seketika suram saat ia menghentikan langkah dan menoleh menatap seorang pria yang kemarin membuatnya sangat kesal. Kamu. Kedua matanya membulat sempurna. Saya tidak punya urusan ya dengan dokter kura-kura sepertimu. Jangan membuat mood saya hancur pagi-pagi begini. Dich, siapa juga yang ingin membuat mood kamu hancur? Terserah saya dong mau ngomong apa. Kamu tidak lihat tulisan yang ada di depan pintu ini. Ia menunjuk papan nama yang tertempel di depan pintu ruangannya bertuliskan nama dan juga gelarnya sebagai dokter spesialis jantung. Karina terkekeh kecil saat merasa bahwa Bara sedang menyombongkan dirinya. Oh begitu. Ia mengulurkan tangannya ke hadapan Bara. Perkenalkan saya, Karina Nadila. PD. Bara nampak heran hingga dengan ragu-ragu ia menjabat tangan Karina. Saya, Bara. Aneh, kenapa tiba-tiba saja kamu memperkenalkan diri seperti ini, memangnya kita akan sering bertemu? Perlahan Karina mengangguk. That's right. Betul sekali, saya memang baru saja mengurus surat pindah, tapi saya sudah berhasil mendapatkan pekerjaan di rumah sakit ini, amazing bukan? Saya tidak ingin sombong tapi kamu harus tahu, jam terbangku sudah cukup tinggi. Mulut Bara terperangah tak percaya saat mendengar penuturan Karina. Aku akan mulai aktif di rumah sakit ini mulai minggu depan. Karina tersenyum lalu menepuk pundak Bara. Jangan kaget begitu. Pria gentle tidak akan menjadikan seorang wanita seperti saya sebagai rival, kan? Jari jemari lentik Karina merapikan jas putih yang dipakai Bara. Meski Anda adalah pria yang sangat menyebalkan tapi sebagai seorang dokter saya akan bersikap profesional dalam pekerjaan. See you, bye. Saat Karina melepaskan tangannya ia segera berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Bara masih berdiri di sana dengan ekspresi wajah yang tak bisa diartikan. Sial. Mimpi buruk macam apa ini, gumam Bara. Ini adalah beberapa barang yang saya dan pihak kepolisian temukan di kediaman, Sean. Perlahan tangan Leon terulur ke depan, meraih sebuah liontin dengan desain klasik. Ya, kemarin Leon dan Sean sempat bicara empat mata. Dalam kesempatan itu, Sean membeberkan sebuah fakta tersembunyi bahwa selama ini ia menyembunyikan beberapa barang penting yang dikirim oleh ibu panti saat Zeva dan dirinya memutuskan untuk hidup mandiri di ibu kota. Barang-barang tersebut berupa surat, kalung dan sebuah album foto yang nampak sudah usang, hingga beberapa gambar tak lagi jelas terlihat. Seperti yang diungkapkan Sean kemarin, dia sudah menyembunyikan barang-barang milik Zeva sejak mereka masih duduk di bangku SMA hingga kuliah lalu menikah. Debah, sialan itu, kenapa menyembunyikan hal sepenting ini dari Zeva, ucap Leon dengan kesal. Ia menggenggam erat liontin itu di tangannya. Apa yang sedang kalian bicarakan? Situasi yang tidak tepat membuat Leon menghela nafas berat saat melihat sang istri baru saja memasuki ruang kerjanya. Sungguh tidak biasanya Zeva datang ke kantor sepagi ini. Kim, keluarlah. Baik, Tuan. Tanpa menunda waktu Kim segera berbalik pergi meninggalkan ruangan itu.
Sementara Zeva terus melangkah hingga berhenti di hadapan sang suami. Apa yang sedang kalian bicarakan tadi, kenapa menyebut nama Sean? Lagi-lagi Leon menghela nafas pelan lalu segera berdiri dari posisinya. Ia mendekat dan langsung memeluk Zeva dengan erat. Maafkan aku sayang. Zeva nampak semakin bingung saat sang suami malah meminta maaf kepadanya. Apa ada masalah? Leon melepaskan pelukan itu lalu menggenggam erat kedua tangan Zeva. Kemarin adalah sidang terakhir vonis hukuman untuk Sean, maaf karena aku tidak memberitahumu. Tapi, ada yang lebih penting dari itu semua. Apa kamu bisa langsung ke intinya? Jangan membuat aku semakin penasaran, ucap Zeva yang mulai terlihat kesal. Sean menyembunyikan beberapa barang penting, peninggalan almarhumah ibumu yang dikirim oleh ibu panti. Zeva, sebenarnya kamu bukanlah seorang yatim piatu, ungkap Leon pada akhirnya. Hah? Zeva menatap Leon tak percaya. Sementara di tempat berbeda, seorang pria parubaya sedang duduk di kursi kulit yang mengarah langsung ke balkon utama kediaman mewahnya. Tatapannya terlihat begitu kosong, saat rasa sunyi dan kesepian seolah membelenggu jiwa yang kian rapuh. Perlahan ia membuka kepalan tangan yang sejak tadi menggenggam sesuatu. Hembusan napas pria parubaya itu terdengar bergetar saat melihat sebuah liontin perak, persis seperti yang ditemukan oleh Kim di kediaman Sean kemarin. Mungkin tidak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini, tapi sampai sekarang aku belum bisa memastikan apakah kalian masih hidup atau tidak. Stella, maafkan aku karena telah mencampakkanmu begitu saja, apa kamu masih hidup bersama anak kita? Klek. Pria parubaya itu kembali menggenggam liontin tersebut di tangannya lalu melirik ke arah pintu. Terlihat seorang pelayan melangkah masuk sambil membawa nampan berisi obat yang harus ia konsumsi setiap hari. Tuan Mike, ini obat Anda. Ayahku masih hidup. Zeva nampak masih tak percaya. Bagaimana bisa setelah semua yang ia lewati dengan status sebagai anak yatim piatu, kini tiba-tiba ia dihadapkan satu fakta bahwa dirinya masih mempunyai ayah. Leon menganggukkan kepalanya perlahan lalu meraih sepucuk surat yang kertas dan amplopnya mulai menguning karena dimakan waktu. Dalam surat ini tertulis, ibu kamu memberitahu bahwa sebenarnya kamu masih mempunyai ayah. Sayangnya Sean menyembunyikan semua fakta ini demi kepentingan pribadinya yang tak ingin kamu fokus kepada sesuatu yang lain selain dirinya, jelas Leon. Perlahan tangan Zeva meraih surat itu dari tangan Leon dan langsung membacanya. Air matanya seketika tumpah saat untuk pertama kali bisa membaca tulisan tangan seorang wanita yang ia bisa sebut ibu. Leon dengan setia mendampingi dan merangkul Zeva yang sedang dirundung kesedihan. Sayangnya foto di album ini sudah tidak jelas lagi, sepertinya terkena air. Tapi aku berjanji akan mencari keberadaan ayah kamu, tenang saja. Perasaan yang campur aduk membuat Zeva tak bisa berkata-kata. Ia beringsut ke dalam dekapan sang suami, memeluk dengan begitu erat karena baginya sekarang hanya Leon tempat ternyaman di dunia. Karin, kamu datang ke sini hanya untuk berlibur atau memang ingin tinggal? Tanya Flora yang sedang duduk bersandar di atas ranjang rumah sakit. Karina yang sejak tadi sedang fokus mengupas buah, kini beralih menatap sepupunya yang sedang menunggu jawaban darinya. Sebenarnya mereka bukanlah dua orang yang dekat, terlebih Karina sadar diri jika sebenarnya Flora tidak menyukai keberadaannya. Sebenarnya aku datang hanya untuk menjenguk papa yang sedang sakit. Tapi tiba-tiba papa memintaku untuk tinggal dan menetap di sini. Seketika raut wajah Flora langsung berubah. Ia menatap adik sepupunya itu dengan raut wajah yang tak biasa. Kamu tidak bermaksud mengambil posisi Uncel Mike di perusahaan, kan? Lengkungan senyum tipis tergambar di wajah cantik Karina. Sudah ia duga kekhawatiran Flora hanya tentang harta dan tahta semata. Tentu saja tidak, Kak.
Sekarang aku sudah meraih mimpiku sebagai seorang dokter, aku tidak akan mencampuri urusan internal perusahaan dan semua yang bersangkutan dengan harta papa. Keputusanku untuk menetap di sini hanya untuk merawat papa sambil bekerja. Oh, baguslah. Flora kembali meraih sepotong buah apel dari atas meja lalu dilahap perlahan. Walau bagaimanapun, kamu dan Uncel tidak ada hubungan darah sama sekali. Kalaupun ada yang berhak atas semua hartanya maka itu adalah aku. Hembusan napas Karina terdengar lirih saat mendengar ucapan Flora yang begitu angkuh seolah memberinya peringatan keras untuk sadar diri. Ya, Kak Flora memang yang paling berhak. Untuk itu sekarang aku minta, berhentilah membuat ulah, hingga membuat papa selalu kepikiran. Kesehatan beliau adalah tanggung jawab kita semua. Flora mendelik tajam saat mendengar ucapan seorang wanita yang belasan tahun silam dipunggut oleh Uncel Mike di tepi jalan. Aku tahu dan aku paham. Jangan sok mengajariku. Sekarang pergilah, panggilkan Dokter Bara. Aku ingin dia di sini bersamaku. Dokter kura-kura itu, pacar kakak? Tanya Karina yang tiba-tiba terlihat sangat penasaran. Bukan tanpa alasan, sejak di ruang UGD ia sudah penasaran karena Bara langsung mengenali Flora dan sekarang Flora pun memintanya untuk memanggil Bara. Belum tapi akan, kenapa? Tanya Flora ketus. Tidak apa-apa, baiklah aku akan memanggilnya sebentar. Karina segera berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Seraya terus melangkah, ia masih nampak berpikir apa benar Flora dan Bara mempunyai hubungan sedekat itu. Zeva yang sejak tadi duduk sambil melihat kalung liontin peninggalan sang ibu, tiba-tiba berdiri dari posisi duduknya. Ia merasa sudah cukup lama berada di kantor sang suami dan seharusnya sekarang ia sudah pergi menjemput sang putri di sekolah. Kamu mau pulang? Tanya Leon yang sedang sibuk di belakang meja kerjanya. Sudah tengah hari, aku harus menjemput Lily di sekolah sekarang. Katanya hari ini dia tidak les balet, jelas Zeva sambil memakai tasnya. Melihat sang istri hendak pergi, membuat Leon bergerak cepat mencegahnya. Kita makan siang bersama dulu. Bagaimana bisa kamu muncul ke hadapan Lily dengan wajah sembab seperti ini? Zeva menoleh menatap wajahnya dari pantulan cermin besar yang terpajang di dinding di ruangan. Aish, kenapa mataku bengkak begini? Wajahku lebih mirip beruang kutub, sekarang. Leon terkekeh kecil saat mendengar ucapan sang istri. Tangannya bergerak cepat mencubit kedua sisi pipi sang istri yang begitu mengemaskan. Apa ada beruang yang seksi istriku ini? Wah sayang sekali kamu sedang datang bulan. Kalau tidak sih, kita bisa lanjut part 2 di ruangan ini. Lagi. Sekarang jujurlah, apa kamu selalu melakukan ini di tempat manapun di pernikahan sebelumnya? Setiap bersamaku kamu lebih manja dari Lily, tanya Zeva dengan wajah penasaran. Leon mengusap lembut rambut panjang Zeva yang terurai indah. Dulu, Leon nampak berpikir sejenak, hal indah seperti apa yang pernah ia lewati bersama Flora selama pernikahan. Namun semakin dalam ia mencoba untuk berpikir, dirinya tak menemukan kebahagiaan apapun. Yang ia ingat hanyalah perselisihan dan caranya mempertahankan pernikahan yang pada akhirnya harus berujung perpisahan. Zeva yang menyadari raut wajah sang suami yang tiba-tiba berubah sendu, seketika membulatkan matanya. Ketika ia sadar, pertanyaannya malah membuat Leon kembali mengingat masa lalu yang begitu menyakitkan. Maaf aku tidak bermaksud. Tidak masalah. Potong Leon, ia yang sempat tertunduk kini kembali menatap Zeva. Mungkin karena ini untuk pertama kalinya aku melihat seseorang begitu bersyukur memiliki aku. Kamu menangis untukku, menyayangi anakku dan menerima keluargaku. Semua hal itu tidak pernah aku dapatkan di pernikahan sebelumnya.
Mungkin aku mencintaimu secara berlebihan, bahkan sikap posesifku juga terkadang berlebihan, tapi itu semua karena aku tidak ingin merasakan kehilangan untuk kedua kalinya. Mata Sembab yang tadi mulai mengering kini kembali berkaca-kaca. Jangan bicara seperti itu, aku juga sangat bersyukur memiliki kamu. Jujur saja, aku sedikit sedih saat tiba-tiba datang bulan. Tadinya aku pikir kerja keras kita setiap malam akan membuahkan hasil. Cek, jangan bersedih. Leon mendekat mencium pucuk kepala sang istri. Kita masih punya banyak waktu. Setelah ini aku akan gempur siang malam, haha. Kedua pasutri itu akhirnya tertawa bersama. Ada kalanya mereka bersikap seperti pasangan pada umumnya. Ada saatnya mereka seperti kucing dan tikus, dan ada masanya mereka saling menguatkan satu sama lain. Ya, begitulah cara mereka menjalani pernikahan yang dilandasi cinta dan kasih sayang, meski terkadang cara mereka merayakan cinta sungguh di luar nalar para jomblo yang terlalu polos untuk bicara urusan ranjang. Kalau begitu kita makan siang bersama sekarang. Aku akan minta Pak Supir mengantar Lili kemari. Nanti sore kita pulang bersama. Baiklah, setuju. Kita makan siang di mana dan menunya apa? Kedua mata Zeva menatap satu persatu menu makanan di atas meja yang menurutnya tak biasa. Apa tidak ada menu lain? Bagaimana bisa aku makan tanpa nasi? Ini hanya ada steak, jus wortel, yogurt dan ini. Zeva menghela napas pelan saat melihat sepiring besar tumisan sayur di hadapannya. Tumis toge. Sejak kapan kamu suka toge? Sejak kamu bilang ingin menjadi ibu dari anak-anakku. Kamu sendiri yang membahas hal itu tadi, katanya mau cepat hamil, aku hanya memfasilitasi agar semuanya cepat terwujud. Semua ini demi bibit unggul dari lele jumbo, ada yang salah? Tidak sih, lirih Zeva. Kak Flora akan pulang besok pagi, Pak. Karina yang baru saja masuk, segera beranjak duduk di hadapan papanya. Ia meletakkan tasnya di atas meja lalu melahap sebiji anggur kesukaan sang papa. Tuan Mike nampak menghembus napas panjang sebelum akhirnya mengalihkan pandangan ke sang putri yang sedang duduk santai di hadapannya. Semoga saja setelah ini hidupnya lebih baik. Papa menyesal karena memberitahu dia tentang anak dan mantan suaminya. Bukannya termotivasi untuk menjadi wanita lebih baik, dia malah terobsesi hingga melakukan segala cara demi mendapatkan suami dan anaknya kembali. Pria tua itu kembali menyeruput teh herbalnya perlahan. Setelah selesai ia meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Semua ini karena wanita rendahan yang tiba-tiba datang kehidupan Leon. Andai wanita itu tidak datang, Papa yakin dengan mudah Flora akan bisa kembali ke pelukan Leon. Siapa yang Papa maksud wanita rendahan? Ekspresi wajah Karina seketika berubah datar saat sang papa masih saja suka memandang rendah orang lain. Papa tidak ingat aku datang dari mana. Kesal boleh tapi jangan bicara seperti itu, mungkin ada sesuatu dalam diri wanita itu yang tidak dimiliki Kak Flo. Seketika Tuan Mike menjadi merasa bersalah. Ia tahu Karina selalu berusaha memantaskan diri, dengan segudang prestasi yang membanggakan. Ia pun tahu putri angkatnya itu belajar dengan sangat keras hanya demi membuat bangga. Papa tidak bermaksud seperti itu, jangan Mi. Tidak, aku tidak apa-apa, ucap Karina memotong ucapan sang papa. Menjadi bagian dari keluarga Wilson sudah menjadi kebanggaan tersendiri, tapi aku tidak akan pernah lupa dari mana aku berasal. Terima kasih, Pak, untuk semua kebaikan Papa selama ini. Sekarang aku akan benar-benar tinggal di kota ini, demi menjaga Papa yang sangat aku sayangi. Untuk itu, sekarang fokus saja ke kesehatan Papa, jangan memikirkan masalah yang tidak penting. Ucapan putri angkatnya membuat Tuan Mike tersenyum tipis. Lagi-lagi ia merasa senang, karena keputusannya untuk mengangkat seorang anak adalah hal yang tepat. Apa kamu juga harus memasang wajah seperti itu? Ini papa kamu, bukan pasien.
Tersenyumlah, jangan galak begitu. Karina berdecak lalu terkekeh kecil saat mendengar ucapan papanya. Untuk masalah kesehatan, aku akan tegas meski orang itu adalah papaku sendiri. Beristirahatlah, jangan banyak pikiran. Tunggu sebentar, ucap Tuan Mike, membuat Karina yang hendak berdiri, kembali ke posisi duduk. Jangan keluar dulu, papa punya sesuatu untuk kamu. Apa itu? Apa ini sebuah sogokan agar aku betah tinggal di sini? Karina terlihat penasaran, saat sang papa merogoh kantong celananya untuk mengambil sesuatu. Ini. Tuan Mike menyodorkan kalung liontin yang sudah ia simpan selama puluhan tahun, ke hadapan Karina. Pakailah, ingat jangan sampai hilang. Sejenak Karina nampak tertegun, melihat kalung yang tergeletak di atas meja. Ini kalung desainnya sangat klasik. Kalung ini punya siapa? Papa tidak mungkin memakai kalung liontin ini kan? Itu kalung peninggalan istri papa. Sebenarnya ada dua, satu untuknya dan satu lagi untuk. Mata Tuan Mike nampak berkaca-kaca saat mengingat buah hatinya yang ia tinggalkan saat masih berusia 4 bulan. Dan satunya lagi untuk anak kami. Apa? Jadi sebenarnya papa punya anak. Lantas di mana mereka? Kenapa papa baru menceritakan semuanya kepadaku? Karina nampak begitu terkejut sekaligus penasaran. Selama ini yang ia tahu, Mike Wilson adalah seorang pengusaha kaya yang tak mempunyai anak dan istri. Ceritanya panjang. Intinya papa sudah membuat kesalahan besar. Kesalahan itu membuat papa kehilangan orang yang sangat papa cintai. Papa mau kamu memakai kalung ini, setidaknya papa bisa melihat sosok putri yang sudah papa cari selama ini, dalam diri kamu. Kamu mau, kan? Karina menganggukkan kepalanya dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Meski ia tidak akan pernah menjadi seorang putri yang dirindukan seorang Mike Wilson, setidaknya Karina berharap kehadirannya bisa membuat sang papa lebih bersemangat menjalani kehidupan yang kian hari semakin rapuh karena digerogoti penyakit komplikasi.